Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Broman dan masih tetap di channel Broman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan membagikan tips buat teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sedang merasa parah-parahnya gitu teman-teman ya. Yang biasanya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sedang parah-parahnya, misalkan teman-teman masih ada yang masih sering rebahan karena saking lemasnya gitu teman-teman, jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang bisa kalian lakukan cuma tiduran. Nah itu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, kemudian ingin membaik, tenaganya ingin ada lagi, semangatnya ada lagi, kesehatannya akan ingin menjadi lebih baik gitu teman-teman ya. Tonton videonya sampai habis, jangan skip, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis butuh pemahaman, butuh pengertian biar kalian itu tidak berasumsi ke yang lain-lain. Nah itu teman-teman, dan kalau sudah paham, sudah mengerti, kalian bisa menanggulanginya dengan sangat mudah sekali teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah gangguan rumahan teman-teman ya. Tetapi gangguan ini akan terasa alot kalau seandainya kitanya belum paham. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan skip gitu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman juga yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, bahkan tidak bisa ngapa-ngapain, itu sudah saya share ya videonya. Dan kemudian bagaimana cara menanganinya, setiap sensasi yang datang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu juga sudah saya share. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sensasinya itu sangat banyak sekali ya, sangat beraneka ragam. Nah itu teman-teman, makanya orang-orang itu selalu bilang bahwa asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman, dan bagi teman-teman yang penasaran silakan tonton video-video sebelumnya karena semuanya sudah saya share juga gitu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya, iklan dulu bentar ya. Videonya kalau yang belum subscribe mohon di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sehingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini saya akan berbagi tips berbagi tips buat kalian kalau seandainya kalian sekarang sedang merasa parah-parahnya gara-gara gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, cuman bisa tiduran karena untuk bergerak saja itu sangat sulit sekali teman-teman ya. Saya juga tidak memungkiri ya teman-teman, ketika dulu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika belum paham, kegiatan saya sehari-hari itu cuman rebahan, cuman tiduran. Karena jangankan untuk beraktivitas yang lain teman-teman, untuk bangun saja waktu itu agak sulit teman-teman karena tidak ada tenaga. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian waktu itu ketika belum paham, ya berpikirnya yang lain-lain teman-teman ya. Waduh, jangan-jangan ini akhir dari cerita hidup saya. Waduh, ini jangan-jangan saya itu sudah mendekati kematian. Nah itu teman-teman ya, tetapi itu justru pemikiran yang salah teman-teman ya. Saya katakan sekali lagi bahwa pemikiran itu adalah pemikiran salah gitu teman-teman. Pemikiran itu harus diluruskan teman-teman ya. Diluruskannya seperti apa? Berpikirlah secara logika teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya bisa dijelaskan dengan secara medisnya teman-teman ya.
Kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu sering mengalami ketika parah-parahnya sulit untuk bangun, tidak ada tenaga, tidak ada gairah, lemas, letih, lesu dan sebagainya, teman-teman ya. Karena kalian kekurangan gizi, teman-teman ya, kekurangan energi, kekurangan vitamin, teman-teman ya. Nah, sekarang kenapa bisa sampai kekurangan gizi gitu ya? Nah, patut kalian sadari bahwa kalian pencernaannya sedang tidak membaik, teman-teman ya. Jadi kalian makan makanan penuh gizi juga, itu gizinya tidak terserap sempurna oleh usus kita, teman-teman. Akhirnya kebutuhan untuk tubuh kita itu ya tidak terpenuhi, teman-teman ya. Ya wajar kalau seandainya kalian menjadi lemah, letih, lesu, tidak ada gairah, tidak ada tenaga sama sekali gitu, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana sih Pak cara menanganinya agar saya itu dalam keadaan punya pencernaan yang sedang tidak normal, kemudian tenaganya supaya timbul lagi, supaya ada lagi, sehingga bisa melakukan metode-metodenya untuk pemulihan. Awal yang paling kalian harus lakukan di langkah pertama, teman-teman, apapun yang terjadi, kalian harus makan, minum, teman-teman. Karena motor kita itu atau tenaga kita itu hadirnya karena kita itu mengkonsumsi makanan, teman-teman ya. Beda ya dengan kendaraan. Kalau kendaraan kita misalkan jalannya atau tenaganya itu dari bahan bakar. Nah, kita manusia bahan bakarnya itu dari makanan, teman-teman ya. Nah, itu jadi jangan terlalu merasa-rasakan. Tetapi Pak, saya ini untuk makan itu agak sulit. Jadi untuk makan itu sering mual, ya sering muntah katanya gitu karena makanan itu tidak masuk. Patut kalian ketahui juga, teman-teman ya, bahwa ketika kalian mengkonsumsi makanan walaupun cuma sedikit, itu suka ada perasaan mual. Nah, itu mual itu bukannya tubuh kalian tidak menerima, teman-teman ya. Kadang orang-orang yang terkena gangguan asam ketika sulit makan, kita berpikirnya yang lain-lain ya. Saya juga dulu seperti itu. Jadi ketika mengkonsumsi makanan kemudian sering mual lagi, muntah lagi, saya berpikirnya seperti ini, teman-teman ya. Waduh, ini tubuh saya itu sudah tidak menerima makanan. Jangan-jangan ini mendekati kematian. Padahal itu bukan, teman-teman ya. Ketika kalian sulit makan, ketika kalian mengkonsumsi makanan kemudian terasa mual, muntah, tidak ada selera gitu, teman-teman ya. Itu karena di dalam lambung kalian ya, itu masih banyak sekali gasnya, teman-teman ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi makanan itu akan terasa terdorong keluar gitu, teman-teman ya. Nah, makanya sifat-sifat gas itu seperti itu ya, menekan keluar gitu, teman-teman ya. Nah, makanya sering dikatakan gastroesophageal reflux disease. Kalau bahasa kerennya ya. Kalau bahasa kitanya itu adalah makanan yang kembali, teman-teman ya. Jadi kalau seandainya di lambungnya banyak gasnya, ya wajar saja sih menurut saya ya. Kalau misalnya kalian makan sedikit juga tidak ada selera, sering pengen muntah gitu, teman-teman ya. Nah, itu karena ada tekanan berlebih di dalam lambungnya oleh gasnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengeluarkan gasnya biar kita itu tidak sering mual, muntah gitu, teman-teman ya. Cukup minum saja air hangat pelan-pelan, teman-teman ya, biar nanti ketika sering sendawa itu gasnya itu bisa terkurangi, teman-teman. Atau misalkan sekalipun itu bisa mengurangi gas yang ada di dalam lambung kita atau di dalam usus kita, teman-teman ya. Nah, makanya sering minum air hangat pelan-pelan saja biar sendawanya itu terpancing, teman-teman, biar kentutnya juga terpancing, teman-teman ya. Dan kalau seandainya gasnya berkurang, kita akan nyaman lagi makannya. Nah, itu teman-teman. Tetapi kalian jangan heran juga kalau seandainya begahnya, kembungnya akan terasa terus ya. Kalau seandainya asam lambungnya belum normal, teman-teman. Jadi asam lambung yang gak normal itu ya bisa membuat gasnya terus terjadi gitu, teman-teman ya. Nah, itu, makanya kalian juga harus bisa mengakali gimana caranya supaya asam lambungnya itu kembali stabil biar tidak menimbulkan gas, teman-teman ya. Nah, itu, makanya cukup sering minum saja, teman-teman ya. Bayangkan saja, kita berpikir secara logikanya begini, berpikir wajarnya seperti begini. Kalau seandainya asam lambungnya tidak normal, itu bisa karena keasamannya yang bertambah, teman-teman ya. Kalau misalnya kita campur air minum, itu nilai keasamannya akan berkurang, teman-teman ya. Dan itu tidak akan menyebabkan timbulnya gas, teman-teman ya. Nah, makanya pahami ke sana gitu, teman-teman ya. Dan kemudian sekarang bagaimana nih Pak cara mengakalinya supaya saya itu tetap bisa makan gitu, teman-teman ya. Karena mengingat keadaan seperti ini, lagi lemah, letih, lesu, makan itu tidak ada selera. Apapun yang terjadi, gimana pun caranya, yang namanya makan harus masuk, teman-teman. Gimana pun caranya.
Dan untuk cara-cara makan itu sangat banyak sekali teman-teman ya. Bisa mungkin kita sedikit-sedikit, tetapi kandungan gizinya atau kapasitas makanannya itu kita harus penuh seperti orang sehat teman-teman ya. Kalau misalnya orang sehat, kapasitasnya mungkin sehari misalkan bisa 4 piring atau 5 piring. Nah, gimana caranya kalian juga harus bisa masuk sebanyak seperti itu teman-teman ya, akali saja gitu teman-teman. Jadi makannya cuma sedikit-sedikit, satu suap, kita ngobrol lagi sama yang lain, alihkan lagi pemikirannya sambil makan lagi. Itu dulu saya ketika terkena gangguan aslam, ketika lagi parah-parahnya, makan satu piring itu bisa hampir 2 jam gitu teman-teman, paling sebentar itu 1 jam ya. Nah itu teman-teman, karena di situ saya mulai paham ini gimana caranya makan itu supaya masuk, ini gimana caranya gitu teman-teman ya. Soalnya kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, atau kita orang yang sedang sakit, itu tidak akan membaik kalau misalkan kitanya tidak makan gitu teman-teman ya. Jadi berpikir wajarnya ke sana, berpikir logikanya ke sana gitu ya. Kalau seandainya orang sakit pengen membaik tetapi tidak makan, ya tidak akan terjadi teman-teman ya. Nah itu makanya apapun yang terjadi, kalau seandainya kalian pengen membaik, ya lakukan, makan, penuhi gizinya, banyak makan teman-teman ya. Memang di awal-awal agak sulit ya, untuk makan itu agak sulit. Jangankan untuk menghabiskan 1 piring ya, kita makan, mengkonsumsi makanan 1 suap saja itu agak sulit teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kita tidak paksakan, itu mau sampai kapan kita dalam keadaan seperti ini teman-teman ya, lemah, letih, lesu, tidak ada tenaga, tidak ada gairah. Jadi kerjaannya cuma merasa-rasakan, meratapi nasib gitu teman-teman. Aduh ini saya lemah, aduh ini saya sudah tidak ada tenaganya. Mau sampai kapan teman-teman ya? Kalau seandainya kalian sekarang yang masih selalu berbaring, kemudian tidak bisa ngapa-ngapain, hal yang paling utama untuk kalian lakukan, gimana caranya supaya tenaganya hadir. Nah, berpikir logikanya, kalau misalnya kita tenaganya pengen hadir, ya makan teman-teman ya. Gimana caranya makanan itu supaya masuk? Paksakan saja gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak bisa makan, itu akalin saja teman-teman ya. Sambil ngobrol kita makan, sambil nonton TV kita makan gitu teman-teman. Biarin, gak apa-apa. 1 piring juga mungkin habisnya bisa 1 jam atau 2 jam, tidak apa-apa teman-teman. Yang penting makanan masuk gitu teman-teman ya. Nah itu, kemudian jam makannya juga harus tetap ya. Kalau seandainya orang yang terkena gangguan aslam yang lagi parah-parahnya, biasanya itu makan harus banyak ya. Jam makannya itu harus banyak. Misalkan jam 6 kita sudah makan, nah habis 1 piring itu misalkan sampai jam 8, enggak apa-apa teman-teman ya. Nanti jam 9 kita makan lagi teman-teman ya. Mungkin habisnya jam 10, tidak apa-apa, jam 12-nya makan lagi gitu teman-teman ya. Habisnya mungkin karena 2 jam ya makannya, 1 piring itu kita mungkin bisa menghabiskan waktu itu 2 jam ya. Enggak apa-apa, makan jam 12, habisnya mungkin jam 2, kita jam 3 makan lagi. Nah itu teman-teman, pokoknya intinya gimana caranya supaya kalian itu makanan itu masuk. Porsi kalian ketika sehat, samakan saja teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan kalian sulit ya seperti tadi ya, sering saja makannya gitu teman-teman ya. Dan kemudian jangan lupa juga yang namanya mineral itu sangat penting sekali teman-teman ya. Kalau misalnya kita kekurangan mineral, itu yang namanya imun tubuh kita itu ya pasti akan turun teman-teman ya. Kurang fokus juga teman-teman. Cobalah berpikir secara logika. Banyak sekali iklan-iklan mineral di televisi dulu gitu ya teman-teman ya. Atau kalau misalnya kitanya kurang fokus atau kurang gairah, pasti ada iklan mineral ya. Nah itu teman-teman, dan itu memang benar teman-teman ya. Ketika kita kurang fokus, kurang semangat, kurang ceria gitu teman-teman ya, penuhi saja mineralnya. Nah itu teman-teman, untuk mineral itu gratis teman-teman ya. Karena di sini saya ceritakan bahwa untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, metode yang saya pakai itu tidak memakai obat, tidak menggunakan herbal juga teman-teman, hanya berpikir logika saja teman-teman ya. Kalian lemah, letih, lesu ya, berpikir logikanya apa butuh obat, apa butuh herbal? Kan tidak, kalian butuh makan teman-teman ya. Nah itu yang saya lakukan dulu, menyadarinya ke sana. Makanya saya dari terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal teman-teman. Karena apa? Ketika dulu di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan teman-teman ya,
capek rasanya karena tidak ada perbaikan teman-teman ya. Karena apa? Karena yang dibutuhkan sama kalian itu bukan obat, bukan herbal, tetapi kalian tuh butuh berpikir wajar teman-teman, butuh berpikir lurus gitu teman-teman, butuh pemahaman. Orang yang lemah, orang yang letih, orang yang tidak punya tenaga butuhnya itu makanan ya. Karena yang menghasilkan energi kita itu ya dari makanan teman-teman, bukan dari obat. Nah itu teman-teman ya, itu untuk medisnya. Tetapi kalau misalnya untuk psikisnya sama, kalian juga hanya butuh berpikir wajar, butuh berpikir logika. Kalau yang sekarang sedang merasakan cemas, kalian harus bisa menerima bahwa kalian itu perasaannya sedang terganggu. Dan yang namanya perasaan, obatnya cuma dengan perasaan lagi teman-teman ya. Sekarang masih mengalami takut ya, berarti obatnya harus dengan perasaan berani teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara menimbulkan rasa berani itu? Biasakan hadapi apa yang kalian takutkan. Contoh, biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam itu banyak sekali mengalami ketakutan ya. Dan ketakutan itu adalah ketakutan hal yang sepele teman-teman. Contoh lah, kalau misalnya kita masih takut keluar rumah, jalan-jalannya masih takut karena selalu berpikir tentang ketika nanti di jalan saya pingsan, nanti ketika di jalan saya itu pasti bakalan mati. Gitu teman-teman. Nah, tanamkan dalam pikiran, hadapi saja itu. Selama kalian sudah makan, selama kalian sudah minum, itu yang namanya pingsan, itu yang namanya kematian tidak akan kalian alami teman-teman ya. Nah itu, biasakan seperti itu. Nanti ketika kalian lawan terus, hadapi terus ya, takut keluar, kalian keluar terus. Nanti kalian itu akan terbiasa teman-teman ya. Ingat, keberanian itu timbulnya karena kita terbiasa teman-teman ya. Kita bisa karena terbiasa. Kita takut keluar, kalau sering keluar kita nanti terbiasa teman-teman ya. Gitu teman-teman. Salah satu contoh yang cukup ringan sekali bagi teman-teman yang selalu mengalami ketakutan, itu kalau seandainya kita jalan ke lorong yang gelap, di awal-awal kita mungkin mengalami ketakutan. Nah tetapi karena terbiasa sering bolak-balik ke lorong itu, walaupun lorongnya itu lorong gelap teman-teman, karena terbiasa kalian nanti bisa, kalian akan berani lagi. Dan orang-orang bertanya, lu gak takut masuk ke lorong ke sana? Enggak katanya, saya udah biasa. Nah itu teman-teman, itu patokan buat kalian yang masih mengalami ketakutan. Kalau seandainya kalian masih mengalami ketakutan, hadapi saja teman-teman ya. Tidak akan terjadi apa-apa. Takut jalan-jalan keluar, biasakan jalan-jalan keluar. Karena untuk jalan-jalan keluar itu sangat bagus sekali ya. Bisa melatih mental, bisa melatih tenaga, bisa melatih psikis kita teman-teman ya. Sangat banyak sekali manfaatnya. Nah itu teman-teman. Kemudian masih mengalami takut untuk makan ini itu. Nah itu ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam biasanya selalu mengalami seperti itu. Takut mengkonsumsi makanan ini, takutnya nanti sensasi datang. Nah tanamkan dalam pikiran kalian teman-teman ya, untuk mencoba itu tidak ada bahayanya teman-teman ya. Kalaupun misalkan kalian mau mencoba, durasinya yang harus kalian jaga, kapasitasnya yang harus kalian jaga. Jangan terlalu banyak teman-teman ya. Tidak mungkin ada orang meninggal gara-gara mencoba makanan cuman sedikit teman-teman ya. Ada juga orang meninggal kalau seandainya mencoba racun, walaupun sedikit itu pasti bahaya. Nah tetapi untuk makanan itu tidak teman-teman ya, tidak sama sekali. Itu pemikiran yang harus kalian luruskan. Nah itu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik teman-teman. Karena apa? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan aslam butuh gizi yang banyak teman-teman ya. Tetapi gizi yang banyak itu tidak ada dalam satu jenis makanan saja. Harus ada di berbagai aneka ragam makanan teman-teman. Contoh, vitamin C tidak mungkin adanya di tahu kan ya. Nah itu teman-teman, harus kalian bervariasi biar semua gizinya itu kita terpenuhi. Nanti keseimbangan tubuh kita itu menjadi full lagi, menjadi normal lagi. Karena untuk orang yang terkena gangguan aslam, itu keseimbangan tubuh itu sangat terganggu sekali gitu teman-teman, dengan tanda-tanda sering mengalami kelayangan, sering mengalami pusing gitu teman-teman. Dan kalau kelayangan sedang hadir, kita berpikirnya malah kemana-mana. Takutnya kelayangannya itu berlebih teman-teman, nanti jadi pingsan lah, nanti jadi mati lah. Tidak teman-teman ya, keseimbangan tubuh itu bisa diakali kalau misal kalian sudah tahu penyebabnya. Keseimbangan tubuh terganggu karena memang kitanya kekurangan gizi, ya penuhi saja gizinya. Oh, keseimbangan tubuh kita itu terganggu gara-gara banyak pikiran, ya akhirnya terkuras energi kita karena banyak pikiran. Ya sudah, stop saja, jangan terlalu banyak berpikir gitu teman-teman. Toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya. Cuman rasanya hanya sangat dahsyat sekali, hanya sangat nikmat sekali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana biar kalian itu cepat membaik. Jadi bagi teman-teman yang sekarang
sedang merasakan lemah, letih, lesu, tidak ada gairah, tidak bisa ngapa-ngapain, cuman bisanya itu berbaringan, teman-teman ya. Hal yang paling utama biar kalian itu tidak terlalu berbaring, biar tenaganya ada lagi, yaitu logikanya atau berpikir wajarnya kita butuh tenaga. Tenaganya dari mana? Untuk manusia, untuk orang hidup, itu dari makanan. Apapun yang terjadi, makan harus masuk. Makan, minum, gitu teman-teman ya. Dan kemudian untuk yang medis asam lambungnya masih ada, contoh karena untuk orang yang berbaring itu sensasi medisnya itu dari asam lambungnya itu masih terjadi biasanya teman-teman ya, dengan tanda kalau seandainya perut kalian masih terasa panas gitu teman-teman, kemudian sering merasa begah, kemudian ulu hatinya masih terasa sakit, dadanya masih terasa panas teman-teman, tenggorokannya masih terasa panas juga, sering mengganjal juga. Kalau misalkan serasa menelan itu sering terasa mengganjal, mulutnya masih terasa asam, nah berarti itu asam lambungnya belum stabil. Nah, ketika kalian mempunyai asam lambungnya belum stabil dengan tanda-tanda sensasi seperti itu, yang harus kalian lakukan juga adalah menjaga jenis makanannya. Nah itu teman-teman, jangan kalian mengkonsumsi makanan-makanan yang nantinya membuat asam lambungnya nggak normal lagi. Nah itu teman-teman, dan biasanya yang lebih dominan untuk asam lambung itu yang harus lebih dijaga itu yang pertama pedas, kemudian asam ya, kemudian soda, kemudian alkohol, santan, seperti itu teman-teman. Dan untuk yang lain-lain kalian boleh untuk makan makanan gitu teman-teman, coba saja sedikit. Kalau misalkan Pak saya tuh makan ini belum cocok, makan sedikit saja itu ada sensasi, ya berarti itu kalian tidak cocok, hentikan saja gitu teman-teman. Karena untuk makanan-makanan itu tidak semua orang sama gitu teman-teman. Mungkin si A ini makan ini cocok, si B belum tentu cocok. Kenapa seperti itu? Karena nilai sensitif lambung semua orang itu berbeda-beda. Nilai alergi lambung kita itu berbeda-beda. Contoh, si A misalkan makan udang itu pasti ada gatal-gatal, tetapi si B kan tidak. Nah itu teman-teman, itu salah satu contoh bahwa sensitif pencernaan kalian itu berbeda-beda. Alergi kalian itu semuanya berbeda-beda teman-teman. Jadi untuk makanan alangkah baiknya kalian mencoba saja teman-teman ya. Kalau ada sensasi sedikit tidak apa-apa, berarti kalian tidak cocok itu teman-teman, hentikan saja. Dan untuk mencoba itu ketika ada sensasi, misalkan mencoba, kalau tidak cocok ada sensasi, nggak bahaya juga teman-teman. Sensasinya cuma sedikit ya, cuma sebentar, paling begah ya, atau perut terasa panas. Cuman itu saja sih sebetulnya ya untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja. Jadi ketika kalian sekarang sedang merasa tidak ada tenaga, kemudian sering berbaring, lemah, letih, lesu, tidak bisa ngapa-ngapain, hal yang paling utama keluarkan tenaganya dengan cara apa? Asupi tenaganya gitu teman-teman. Tenaganya dari mana hasilnya? Yaitu menghasilkannya itu dari makanan. Makanlah sebanyak kalian yang sebanyak bisa mungkin gitu teman-teman ya. Untuk makan paksakan saja, apapun yang terjadi makan karena yang menghasilkan tenaga itu dari makanan teman-teman, bukan dari jampe-jampe atau bukan dari obat atau bukan dari herbal teman-teman, dari makanan. Berpikirlah secara logika ke sana. Karena untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis sebetulnya butuh pemikiran yang jernih teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik, kemudian biar kalian itu ya menganggap bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah sebetulnya gangguan sederhana, gangguan rumahan teman-teman ya. Ketika kalian paham itu sebetulnya gangguan rumahan. Berpikir logikanya begini, orang lemas butuh tenaga dari makanan teman-teman, orang kelenyengan butuh keseimbangan tubuh terjaga, asupan gizinya harus seimbang buat tubuh kita. Cuman itu saja sih sebetulnya. Makanya harus berpikir secara logika, berpikir wajar teman-teman ya. Untuk aslam bukan butuh obat, bukan butuh herbal, tetapi butuh pemahaman gitu teman-teman ya. Karena untuk semuanya itu ya gangguan rumahan hasilnya teman-teman ya. Dari sering cemas, itu sensasi rumahan juga. Sering cemas kan gemeteran gitu teman-teman ya, kitanya was-was, dadanya berdebar gitu teman-teman ya, keluar keringat dingin. Itu jangankan kita orang yang terkena gangguan perasaannya teman-teman ya, orang yang normal saja kalau seandainya sedang mengalami cemas atau kaget pasti mengalami hal ke sana teman-teman ya. Nah tetapi kita sering mengalami seperti itu karena kita sering mengalami cemasnya teman-teman. Lahirnya cemas dari mana? Karena kita selalu berpikir yang lain-lain, berpikir tentang kematian, berpikir tentang
nasib kita itu seperti ini, gimana caranya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi selalu berpikir ke hal-hal negatif, akhirnya yang menimbulkan ketakutan. Dan kalau seandainya ketakutannya terus kita alami, itu pasti akan ada rasa cemas, gemeteran, keringat dingin, dadanya berdebar-debar ya, iramanya tidak beraturan, seperti itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sebetulnya tidak berbahaya sama sekali, karena memang tidak berbahaya sama sekali. Kalian hanya butuh makan dan minum. Kemudian ketika tenaganya ada, psikisnya masih terganggu, perasaannya masih terganggu, kalian cuman butuh hiburan saja teman-teman ya. Hiburannya yang ringan-ringan saja, kayak macam jalan-jalan santai di pagi hari ya teman-teman ya, sambil olahraga. Untuk jalan-jalan di pagi hari itu manfaatnya sangat banyak sekali. Selain bisa melatih tenaga kalian, imun kalian juga menjadi kuat, otak kalian juga menjadi fresh, keberanian kalian juga nanti akan terlatih lagi teman-teman ya. Karena apa? Karena kalian sudah mulai terbiasa untuk jalan-jalan. Nah ketika jalan-jalan kalian sering lakukan, nanti timbul rasa semangat, timbul ide-ide cemerlang teman-teman, timbul niatan-niatan yang baik-baik teman-teman ya. Besok mau kesini, nanti minggu depan kita mau ke sana. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan ketika kalian sudah mempunyai rencana-rencana seperti itu, insya Allah gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang selalu kalian pikirkan itu terkikis sedikit-sedikit teman-teman, tergantikan dengan kesenangan-kesenangan teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terjadinya lebih dominan itu ketika kalian selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Nah itu teman-teman, nah ketika kalian berpikir tentang kesenangan, berpikir tentang kebahagiaan, itu yang namanya ingatan penyakit tidak ada teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian tidak ingat sama yang namanya penyakit, kalian sudah sembuh teman-teman ya. Karena apa? Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sembuhnya dengan terlupakan. Terlupakan karena kalian hatinya senang, pikirannya senang gitu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, sehingga kalian itu nanti bisa lebih baik, bisa menanggulanginya dengan secara mudah teman-teman ya. Karena sangat mudah sekali ya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kalau seandainya kita paham gitu teman-teman ya. Kemudian sebelum saya akhiri videonya seperti biasa, saya doakan teman-teman itu semoga saja cepat membaik lagi, kemudian cepat kembali lagi keadaannya yang dulu, semangatnya, moodnya, kemudian kebahagiaannya, senyumnya, tawanya, dan sebagainya. Yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan kita yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.